Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Polisi pemerkosa mahasiswi akhirnya dipecat tidak hormat. Terjaring razia, 21 truk kelebihan muatan ditilang. Curah hujan masih tinggi, banjir berpotensi terjadi lagi. Pembacaan keputusan Kapolda Kalimantan Selatan. Polisi pemerkosa mahasiswi di Kota Banjarmasin Bribka BT akhirnya dipecat. Bribka BT menjalani upacara pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH di halaman Mapolresta Banjarmasin pada Sabtu pagi. Pemerkosa mahasiswi magang itu sudah menjalani sidang kode etik pertama pada Desember 2021 lalu dan divonis PTDH. Terdakwa sempat mengajukan banding namun putusan sidang tetap sama. Hari ini telah dilaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Bribka BT yang sekarang sudah resmi menjadi warga sipil biasa. Ya. Kenapa? Ada kejadian beberapa waktu lalu yang seperti sudah kita tahu semua. Apa kejadiannya? Mungkin tidak perlu kita bahas ya. Karena sudah lewat. Jadi atas kejadian tersebut perbuatan yang sangat kita kutuk, tidak mentolerir dan keji. Kami sebagai pimpinan di sini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan saya sendiri sebagai jajarannya sangat mengutuk keras kejadian tersebut. Dan kami membuktikan bahwa kita adalah Polri yang presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Selain dipecat, Bribka BT juga bakal dipenjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memvonisnya 2 tahun 6 bulan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Tim gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Pengadilan dan Kejaksaan Kabupaten Tapin menggelar razia angkutan kelebihan muatan. Razia digelar di kawasan Jenderal Sudirman Rantau pada akhir pekan lalu. Selama 1 jam razia berlangsung, ada 21 truk yang ditilang petugas karena kelebihan muatan. Sumbu pertama ya maksudnya sumbu tunggalnya yang di depan udah lewat overload ya, apalagi yang di belakang. Jadi rata-rata lebih dari 10 ton. Tindakannya apa, Pak? Ya, tindakan kalau yang overload kita beri tilang, untuk yang melebihi dimensi kita beri peringatan dan juga kami periksa kirnya. Jadi kir ada yang ditahan, jadi surat-suratnya ditahan dari daerah mereka saat mengurus surat-surat tersebut, dan juga ada nantinya juga kelihatan kalau misalnya mereka belum melaksanakan kir. Nah, kalau sudah melaksanakan kir di mobil ada barcode. Barcode bisa kita scan dengan alat barcode dan langsung terhubung ke Kementerian Perhubungan bahwa memang kirnya itu legal. Sementara masih normal, yang kita pantau di jalan masih sesuai dengan peruntukannya. Apabila memang ada berat beban yang ini ditindak. Selain surat-surat ada memeriksa jenis angkutannya kah? Kalau jenis angkutan sementara kita belum, karena sudah tertera di surat kirimnya, ada sembako, ada yang lain-lain. Kalau memang ada mencurigakan ya kita tindak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, himbauannya apa para supir, Pak? Ya, himbauannya pada para supir agar melengkapi identitas,
SIM utamanya, STNK, dan jangan menggunakan narkoba karena sangat berbahaya dampaknya. Meskipun mata menyala, tapi akan akibatnya sangat berbahaya. Razia angkutan kelebihan muatan akan digelar secara berkala. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Truk bermuatan pasir tercebur ke sungai saat melintasi jembatan Kompleks Geraha Sejahtera 4 kawasan Martapura Lama, Sungai Lulut, Kabupaten Banjar pada akhir pekan lalu. Peristiwa ini bermula saat truk hendak mengantar pesanan pasir di kompleks tersebut. Ketika melintasi jembatan di depan perumahan itu, truk tiba-tiba terjungkal dan langsung tercebur ke sungai. Beruntung sang sopir bernama Tono selamat karena warga sekitar langsung menolongnya. Salah satu warga, Joni, mengatakan, pemesan pasir maupun sopir seharusnya melapor kepada ketua RT terlebih dahulu. Menurutnya kondisi jembatan memang sudah lapuk sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan bertona seberat. Itu kan artinya jalanan ini sebelum jatuh ini memang udah parah jembatannya. Udah rusak juga, tapi kan karena ya mungkin ada keperluan di dalam keperluan mau memperbaiki jalan gitu mau memperbaiki jalan, jadi ya artinya masyarakat kan tetap ingin melaksanakan untuk memesan pasir, mesin batu maksudnya gitu Tapi di samping itu kada bilang sama RT. Seharusnya kan artinya muatan berapa yang bisa lewat melintasi kan RT kan sudah bilang, artinya kalau mau naik jembatan harus izin sama RT dulu. Jadi, tapi sudah diberi peringatan apa kalau jembatan ini hanya bisa dilewati berapa tonasi gitu? Kalau di jembatan ini Pak sudah diberitahu aja orang kampung tidak dibolehkan untuk mengangkat pasir. Peristiwa ini mengakibatkan pagar pembatas dan pipa PDAM di samping jembatan patah. Suplai air bersih di kompleks ini pun terganggu. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Polisi pemerkosa mahasiswi akhirnya dipecat tidak hormat. Terjaring razia, 21 truk kelebihan muatan ditilang. Curah hujan masih tinggi, banjir berpotensi terjadi lagi. BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi hingga bulan Maret mendatang. Banjir pun berpotensi terjadi lagi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Mengantisipasi banjir, BPBD Banjar akan menyiapkan sejumlah posko penanganan bencana, personel, peralatan evakuasi, dan logistik bantuan. BPBD ya memang harus dari sekarang juga sudah antisipasi kan upaya-upaya yang dilakukan. Biasanya kalau sudah itu kita menyiapkan ya mendirikan pos komando penanganan bencana, kemudian menyiapkan SDM dan peralatan, misalnya kan untuk pemantauan atau penanganan logistik, atau kita istilahnya evakuasi kan.
Meski banjir berpotensi kembali terjadi, warga diimbau tetap tenang dan waspada. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Terkendala anggaran, jembatan di Desa Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, hanya direkonstruksi atau dibangun ulang saja. Jembatan berbahan kayu ulin itu rusak pada 15 Januari lalu akibat dihantam tumpukan sampah yang terbawa derasnya arus sungai. Dinas PUPR akan membangun ulang jembatan sepanjang 70 meter ini dengan konsep berbeda dan permanen. Rencana pembangunan senilai 5 hingga 6 miliar rupiah tersebut tidak bisa direalisasikan karena terkendala anggaran. Jembatan ini hanya direkonstruksi saja dengan biaya sekitar 200 hingga 300 juta rupiah. Kemarin konsepnya adalah dengan jembatan gantung besi. Namun karena terkendala berbagai hal dari sisi penganggaran dan administrasi, untuk sementara akan kami rekonstruksi ulang. Jadi dengan jembatan yang sudah ada itu tidak dipindah, tapi akan kita rekonstruksi ulang menjadi jembatan yang seperti jembatan gantung. Ini tentu dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada untuk kedaruratan akibat bencana alam. Rekonstruksi jembatan Pingaran akan dimulai dalam waktu dekat dan diperkirakan rampung dalam 3 bulan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, omset pedagang pernak-pernik Imlek di Kota Banjarmasin meningkat. Salah satu pedagang di Veteran Banjarmasin Tengah, Ayu Nirmala, mengaku omsetnya tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Menurutnya pernak-pernik Imlek yang paling laku adalah lampion dan amplop angpau. Lebih meningkat jauh. Tahun ini begini, jempol 2. Berapa persen nih kira-kira meningkatnya nih, Mah? Kadang ngerti, kalau soal persen aku kadang ngerti, ada bisa. Apa aja nih, Mah, banyak, yang banyak dicari pembeli apa nih, Mah? lampion yang kecil. Lampion lah. Kalau selain lampion, apalagi Mah yang banyak dicari, Mah? Tahun ini pernak-perniknya nggak berani sedia banyak, tapi habis. Tapi habis dah. Cukup lumayan. Ampaunya juga habis. Iya. Karena mungkin COVID sudah mulai reda. Mereka happy kan, menyambut tahun yang baru. Mudahan nggak ada lagi ya. Semuanya kita selamat, jauhkan dari malah bahaya ya. Nirmala berharap Imlek tahun ini membawa kedamaian dan keberkahan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Jeruk Mandarin gitu, Mah. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Polisi pemerkosa mahasiswi akhirnya dipecat tidak hormat. Terjaring razia, 21 truk kelebihan muatan ditilang. Curah hujan masih tinggi, banjir berpotensi terjadi lagi. Kelangkaan gas LPG 3 kg masih kerap terjadi di Kota Banjarbaru. Akibat langka, harga gas bersubsidi itu pun menjadi tinggi, yakni berkisar Rp25 hingga Rp35.000 per tabung.
Keluhan kelangkaan gas melon tersebut dibahas dalam rapat forum RT dan RW sekota Banjarbaru pada akhir pekan lalu. Wali Kota Aditya Mufti Arifin mengatakan, pangkalan gas LPG akan ditambah untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga gas bersubsidi. Dan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kepada pemerintah. Jadi mereka ini adalah garda terdepan dalam pembangunan. Ada hal khusus Pak tadi Pak dalam rapat tadi Pak yang perlu disampaikan itu? Ada beberapa yang kami sampaikan, ada masalah koperasi, ada masalah insentif, terus juga masalah pembangunan program-program, dan mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berjalan terus, sinergi ini juga terus berlangsung sehingga kemajuan dari Kota Banjarbaru ini cepat terrealisasi. Ada disinggung mengenai kelangkaan gas untuk warga? Tadi sudah disampaikan nanti akan ada penambahan jumlah pangkalan di Kota Banjarbaru. Rencananya ada 32 pangkalan gas LPG baru di kota berjuluk idaman ini. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jika Anda berkunjung ke Kota Banjarbaru, ada destinasi yang cukup unik dan menarik, yakni wisata Kampung Pelangi. Beralamat di kawasan Kemuning, Loktabat Selatan, Kampung Pelangi menyajikan pemandangan indah berupa rumah-rumah yang dicat berwarna-warni. Wisata yang berada di siring Sungai Kemuning, Banjarbaru ini semakin nyaman dikunjungi dengan hadirnya beragam kuliner khas Kalimantan Selatan. Makanan dan jajanan lokal seperti ketupat kandangan, nasi kuning, kue surabi, putu mayang, dan yang lainnya tersedia di sini. Yang pastinya kulinernya ya, banyak aneka macam kulineran di sini, dari makanan lokal sampai ya seperti mie ayam, ketupat. Kalau dari sisi harga gimana nih? Apanya? Masih terjangkau. Nah, kemudian suasana Kampung Pelangi sendiri, kalau melihat dari kondisi seperti ini, apa yang perlu dibenahi atau gimana minta tanggapan ini? Saya rasa masih perlu normalisasi sungai karena airnya lumayan keruh dan masih banyak sampahnya juga. Tapi tempatnya asik ya? Iya, cocok untuk keluarga. Bagi Anda yang ingin berwisata sekaligus menikmati kuliner, wisata Kampung Pelangi dapat menjadi alternatif tujuan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya.
Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu abah rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Polisi pemerkosa mahasiswi akhirnya dipecat tidak hormat. Terjaring razia, 21 truk kelebihan muatan ditilang. Curah hujan masih tinggi, banjir berpotensi terjadi lagi. Pembacaan keputusan Kapolda Kalimantan Selatan. Polisi pemerkosa mahasiswi di Kota Banjarmasin Bribka BT akhirnya dipecat. Bribka BT menjalani upacara pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH di halaman Mapolresta Banjarmasin pada Sabtu pagi. Pemerkosa mahasiswi magang itu sudah menjalani sidang kode etik pertama pada Desember 2021 lalu dan divonis PTDH. Terdakwa sempat mengajukan banding namun putusan sidang tetap sama. Hari ini telah dilaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Bribka BT yang sekarang sudah resmi menjadi warga sipil biasa, ya. Kenapa?
Ada kejadian beberapa waktu lalu yang seperti sudah kita ketahui semua. Apa kejadiannya? Mungkin tidak perlu kita bahas ya. Karena kalau sudah lewat. Jadi atas kejadian tersebut perbuatan yang sangat kita kutuk, tidak mentolerir dan keji kami. Kami sebagai pimpinan di sini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan saya sendiri sebagai jajarannya sangat mengutuk keras kejadian tersebut. Dan kami membuktikan bahwa kita adalah Polri yang presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Selain dipecat, Bribka BT juga bakal dipenjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memvonisnya 2 tahun 6 bulan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Tim gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Pengadilan, dan Kejaksaan Kabupaten Tapin menggelar razia angkutan kelebihan muatan. Razia digelar di kawasan Jenderal Sudirman Rantau pada akhir pekan lalu. Selama 1 jam razia berlangsung, ada 21 truk yang ditilang petugas karena kelebihan muatan. Sumbu pertama ya maksudnya sumbu tunggalnya yang di depan udah lewat overload ya, apalagi yang di belakang. Jadi rata-rata lebih dari 10 ton. Tindakannya apa, Pak? Ya, tindakan kalau yang overload kita beri tilang, untuk yang melebihi dimensi kita beri peringatan, dan juga kami periksa kirnya. Jadi kir ada yang ditahan, jadi surat-suratnya ditahan dari daerah mereka saat mengurus surat-surat tersebut, dan juga ada nantinya juga kelihatan kalau misalnya mereka belum melaksanakan kir. Nah, kalau sudah melaksanakan kir, di mobil ada barcode. Barcode bisa kita scan dengan alat barcode dan langsung terhubung ke Kementerian Perhubungan bahwa memang kirnya itu legal. Sementara masih normal, yang kita pantau di jalan masih sesuai dengan peruntukannya. Apabila memang ada berat beban yang ini ditindak. Selain surat-surat ada memeriksa jenis angkutannya kah? Kalau jenis angkutan sementara kita belum, karena sudah tertera di surat kirimnya, ada sembako, ada yang lain-lain. Kalau memang ada mencurigakan ya kita tindak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, himbauannya apa para supir, Pak? Ya, himbauannya pada para supir agar melengkapi identitas, SIM utamanya, STNK, dan jangan menggunakan narkoba karena sangat berbahaya dampaknya. Meskipun mata menyala, tapi akan akibatnya sangat berbahaya. Razia angkutan kelebihan muatan akan digelar secara berkala. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Truk bermuatan pasir tercebur ke sungai saat melintasi jembatan Kompleks Geraha Sejahtera 4 kawasan Martapura Lama, Sungai Lulut, Kabupaten Banjar pada akhir pekan lalu. Peristiwa ini bermula saat truk hendak mengantar pesanan pasir di kompleks tersebut. Ketika melintasi jembatan di depan perumahan itu, truk tiba-tiba terjungkal dan langsung tercebur ke sungai. Beruntung sang sopir bernama Tono selamat karena warga sekitar langsung menolongnya. Salah satu warga, Joni, mengatakan, pemesan pasir maupun sopir seharusnya melapor kepada ketua RT terlebih dahulu. Menurutnya kondisi jembatan memang sudah lapuk, sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan bertonas seberat. Itu kan artinya jalanan ini sebelum jatuh ini memang udah parah jembatannya. Sudah rusak-rusak. Udah rusak juga, tapi kan karena ya mungkin ada keperluan di dalam keperluan mau memperbaiki jalan gitu nah. Memperbaiki jalan, jadi ya artinya masyarakat kan tetap ingin melaksanakan untuk memesan pasir, mesin batu maksudnya gitu nah. Tapi di samping itu kada bilang sama RT.
harusnya kan. Artinya muatan berapa yang bisa lewat melintasi inilah? Kan RT kan sudah bilang, artinya kalau mau naik jembatan harus izin sama RT dulu. Jadi, Tapi kita diberi peringatan apa kalau jembatan ini hanya bisa dilewati berapa tonasi gitu? Kalau di jembatan ini Pak sudah diberitahu aja orang kampung tidak dibolehkan untuk mengangkat pasir. Peristiwa ini mengakibatkan pagar pembatas dan pipa PDAM di samping jembatan patah. Suplai air bersih di kompleks ini pun terganggu. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.